Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah rumah tangga yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Ibu Mertua Luar Biasa. Sementara Ferdi langsung melirik ke arah mertua dan menantu itu dengan tatapan pilu. Dalam hati, ia berandai-andai, jika dulu ibunya bisa sedekat itu dengan Anissa, mungkin kini ia bisa bahagia bersama wanita yang sangat dicintainya. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba. "Terima kasih sudah menolong kami. Tapi saya harap setelah ini Anissa tidak pernah bertemu lagi dengan kamu," ucap Bu Aminah. Tanpa bicara lebih detail, Ferdi langsung mengerti ucapan Bu Aminah. Gegas ia masuk mobil tanpa menanggapi ucapannya. Tiba-tiba ponselnya berdering, hingga membuatnya teringat bahwa dia harus segera menjemput ibunya dari mall. "Mam, sorry banget ya, karena belum menjemput Mami. Tadi aku nolongin orang yang dirampok." "It's okay baby. Mami tadi di mall ketemu sama teman arisan. Rencananya sekarang Mami mau langsung pulang ke rumah Mami bersama mereka." "Oh, oke deh kalau gitu. See you, Mam." "See you, sayang." Setelah itu, Ferdi langsung memutar arah menuju rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia telah tiba. "Kok sepi? Bi, Miranda dan anak-anak kemana?" "Non Miranda pulang ke rumah orang tuanya, Den, sambil membawa anak-anak." "Oh, ya sudah kalau gitu. Bikinin saya kopi ya, Bi." "Den, saya lupa ngasih ini sama Aden." Wanita itu memberikan sebuah cincin pada Ferdi. Dari Ferdi langsung mengerenyit saat melihat cincin itu dengan seksama. Cincin itu tampak seperti cincin kawin yang biasa dikenakan seorang lelaki. "Bibi menemukan cincin ini di mana?" tanyanya. "Di kamar Aden." Ferdi menaikkan alisnya lalu kembali membelalak saat melihat ukiran inisial RD di belakang cincin itu. Tanpa berlama-lama, ia langsung memasang CCTV di kamarnya, bahkan di beberapa bagian rumahnya, dan menyuruh pembantu satpam juga sopirnya untuk merahasiakan hal tersebut dari istrinya. Setelah itu, Ferdi langsung menelpon Miranda untuk menyuruhnya pulang dan mengatakan bahwa dirinya akan keluar negeri untuk beberapa hari. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Bu Aminah menceritakan apa yang terjadi tadi pada suaminya. "Setelah semua yang terjadi itu, ibu memutuskan Anissa dan Rudy untuk kembali tinggal di rumah ini. Ayah sih gak masalah kalau Anissa bisa tinggal di sini, biar bisa bantu-bantu ibu juga." "Kalau aku sih terserah, gak ngaruh," ucap Risa yang baru saja pulang sekolah lalu bergegas masuk ke kamarnya. Setelah itu, Anissa dan ibu mertuanya asik bercanda tawa membahas banyak hal. "Ngapain dia di sini?" tanya Reta yang baru pulang kuliah. "Mulai hari ini, Anissa dan abangmu akan kembali tinggal di rumah ini." "Kebetulan kalau gitu, jadi kan Mbak Anissa bisa bantuin ibu untuk masak. Soalnya besok pagi keluarga Adrian mau datang ke sini buat ngelamar aku." "Apa? Ngelamar?" Bu Aminah tampak terkejut. "Emangnya kenapa, Bu? Kok kayak terkejut gitu? Kamu kan masih kuliah. Bukannya kamu bilang mau kerja dulu dan jadi wanita karir, baru setelah itu mikirin pernikahan. Lagian kamu dan Adrian kan baru pacaran beberapa bulan." "Iya sih, tapi setelah melihat kedekatan ibu dan Mbak Anissa, aku jadi ngebet banget pengen nikah. Apalagi Tante Anita baik banget sama aku." "Ya sudah kalau gitu, ibu dan ayah mau belanja dulu ya buat bahan makanan. Kamu temenin Mbak Anissa di rumah." "Oke Bu," jawab Reta. "Adrian itu udah kerja atau masih kuliah, Red? Soalnya Mbak belum pernah ketemu sama dia." "Dia udah kerja, Mbak. Orangnya ganteng banget tahu." "Oh, emangnya ketemu di mana?" "Iya, gini ceritanya, Mbak. Dia dulu pernah nolongin aku saat diikuti preman. Keren banget dia." Anissa berbincang banyak hal dengan Reta sehingga mereka semakin akrab.
Padahal awalnya Reta kurang menyukai Anissa. Namun karena Anissa tipe orang yang asik diajak ngobrol, akhirnya Reta merasa senang bicara banyak hal padanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Miranda sangat kegirangan karena suaminya pergi ke luar negeri. Padahal sebenarnya Ferdi tak pergi kemanapun. Malam ini kalian pergilah nonton bioskop dan jangan pulang sampai pagi. Terserah mau kemana. Dan ini saya kasih uang buat kalian, ucap Miranda. Satpam muda yang sebenarnya memiliki rahasia besar bersama Miranda itu hanya terdiam. Ia sangat tahu apa yang akan dilakukan majikannya itu. Kenapa malah bengong? Tanya Miranda. Pembantu dan satpamnya itu akhirnya langsung menuruti saja apa yang diperintahkan majikannya tanpa protes. Dan setelah keduanya pergi, Miranda menyuruh anak buahnya untuk menculik Rudy. Saat Rudy baru pulang bekerja, tiba-tiba dua orang preman membekapnya dengan obat bius, lalu membawanya ke rumah Miranda. Setibanya di sana, Miranda langsung membuka semua pakaian Rudy juga dirinya. Dan tiba-tiba Rudy terbangun, langsung terhenyak saat mendapati dirinya dalam keadaan telanjang bulat bersama Miranda di tempat tidur. Hah? Mir, apa yang terjadi ini? Mengapa aku ada di sini? Ayo Ruth, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung suamiku sedang di luar negeri. Tapi Mir, aku janji gak akan merusak rumah tanggamu dengan Anissa. Aku tahu kamu takut pada ibumu kan? Jadi aku hanya butuh kepuasan darimu, karena selama ini aku hanya mendapatkan penyiksaan dari Ferdi. Rudy hanya terdiam. Ia sangat bingung untuk menentukan keputusan. Namun tiba-tiba Miranda mendorong tubuhnya hingga terlentang di tempat tidur tanpa sehelai benang pun. Lalu setelah itu Miranda melakukan sesuatu yang membuat banyak lelaki merasa terbang di awang-awang. Awalnya Rudy ingin menolak hal tersebut, namun kini ia merasa lemah dan tak sanggup menahan naluri kelelakiannya saat Miranda menduduki tubuhnya. Keduanya terbuai dalam permainan gila itu, tanpa menyadari keberadaan kamera tersembunyi yang sejak tadi merekam semua adegan mereka. Brak! Rudy dan Miranda yang tengah terkulai lemas setelah melakukan beberapa kali atraksi itu, langsung melompat karena terkejut saat seseorang tiba-tiba masuk ke kamar itu. Mata mereka nyaris melompat, bahkan jantung mereka nyaris terlepas dari tempatnya saat mengetahui bahwa yang datang adalah Ferdi. Gegas mereka meraih pakaian yang berceceran di lantai, lalu segera mengenakannya dengan tubuh gemeteran. Bagaimana malam kalian? Menyenangkan? Tanya Ferdi sembari mendekati kedua sejoli yang tampak berkeringat dan menggigil ketakutan itu. Semua ini salah paham, Fer. Miranda yang nyulik gue. Oke, gue tahu kok semua yang terjadi pada kalian, ujarnya sembari meraih kamera yang ia sembunyikan hingga membuat Rudy dan Miranda semakin terperanjat. Jadi, kamu menaruh kamera tersembunyi di kamar ini? Wajah Miranda tampak pucat pasi saat mengetahui semua itu. Tentu saja, semuanya sudah terekam jelas di kamera ini, juga CCTV di luar rumah, saat dua lelaki berkepala botak itu membawa Rudy yang tak sadarkan diri ke rumah ini. Di sini gue hanya korban, Fer. Sekarang lo tahu kan kalau istri lo yang nyulik gue. Sebuah bau mentah melayang ke wajahnya hingga hidungnya menitikkan cairan pekat berwarna merah. Bener, lo emang diculik oleh wanita jalang itu. Tapi setelahnya lo menikmati berbagai atraksi yang telah terjadi. Ampuni gue, Fer. Rudy langsung memeluk kaki Ferdi. Wah! Ferdi langsung melayangkan tendangannya hingga Rudy tersungkur ke lantai. Kenapa? Lo takut? Gue minta maaf, Fer. Gue hilaf. Oke, lo tenang aja. Gue akan maafin lo, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Fer? Gue akan melakukan apapun yang lo mau. Ceraikan Anissa sekarang juga. Dek. Rudy merasa jantungnya ditikam oleh benda yang sangat tajam. Menceraikan Anissa adalah keputusan tersulit baginya. Tapi jika ia tidak melakukannya, Anissa juga pasti yang akan menceraikannya.
karena pasti Ferdi akan memberikan bukti skandal yang ia lakukan. Gue sangat mencintai Anissa, Fer. Tanpa banyak bicara, Ferdi langsung mengeluarkan pistol dari balik jasnya lalu mengarahkan pada Rudy. Oke, gue akan menceraikan dia sekarang juga. Rudy tampak sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat dan nyaris mengompol. Kalau lo masih mempertahankan Anissa, video perselingkuhan ini sudah cukup menjadi bukti untuk lo masuk penjara. Bahkan mungkin gue akan menghilangkan lo dari dunia ini. Oke, gue akan melakukan semua yang lo mau, Fer. Lalu apa lagi ya? Angkat kaki lo sekarang juga. Iya, Fer. Iya. Rudy langsung bergegas pergi, meninggalkan rumah itu. Rudy menatap jam di ponselnya yang menunjukkan angka 11 malam. Gegas ia memesan taksi online karena motornya masih berada di kantor. Tiba-tiba ponselnya berdering, lalu dilihatnya Anissa yang menelpon. Mas di mana? Kenapa belum pulang? Tanya Anissa yang tengah khawatir. Mas lagi di jalan, Nis. Sebentar lagi sampai. Oh ya, hati-hati ya. Aku di rumah ibu nih. Kamu langsung kesini aja, ucap Anissa. Iya. Rudy langsung mematikan telepon sembari menitikkan air mata. Kini ia baru menyadari bahwa Anissa sangat berharga untuknya. Ia sangat menyesal dengan semua yang dilakukannya. Sementara itu, Ferdi meraih ponsel Miranda. Apa yang mau kamu lakukan, Mas? Miranda mencoba meraih ponselnya, tapi Ferdi langsung mendorongnya dengan kuat hingga wanita itu jatuh tersungkur. Tanpa memperdulikan Miranda yang tengah meringis kesakitan, Ferdi langsung mencuri nomor ponsel Anissa lalu menyimpannya. Setelah itu, mengirimkan video perbuatan asusila Miranda dan Rudy. Mas, aku mohon maafkan aku, Mas. Aku khilaf. Kamu tenang aja, Miranda. Aku gak akan lagi menyiksamu. Justru, aku akan mengabulkan permintaanmu selama ini. Kamu mau cerai dari aku kan? Sekarang juga, aku menalakmu. Pergi kamu dari rumah ini. Kembalilah kepada kedua orang tuamu, bentak Ferdi hingga membuat Miranda terperangah. Tapi Mas, pergilah, bawa kedua anakmu sebelum iblis merasuki jiwaku hingga aku menghilangkanmu dari dunia ini. Tapi nanti kami akan tinggal di mana, Mas? Tangis Miranda pecah saat mengingat bahwa rumah yang ditinggali kedua orang tuanya atas nama Ferdi. Kamu tenang saja, Miranda. Aku akan menyerahkan sertifikat rumah kedua orang tuamu. Bahkan akan kuanggap lunas semua hutang mereka, asalkan kamu enyah dari kehidupanku untuk selamanya. Baiklah, Mas. Miranda langsung membereskan semua barangnya. Ia sama sekali tak menyesali perceraian itu, karena selama ini ia selalu mendapatkan siksaan yang pedih di rumah itu. Sementara itu, Anissa langsung terhenyak saat mendapat kiriman video dari Ferdi. Tangisnya langsung pecah saat melihat video kejahatan suaminya. Ada apa, Nis? Tanya Bu Aminah yang langsung keluar dari kamarnya saat mendengar suara tangis Anissa dari ruang tengah. Tanpa banyak bicara, Anissa langsung menyerahkan ponselnya. Tiba-tiba Bu Aminah terlonjak kaget, lalu memegangi dadanya saat melihat video tersebut. Astagfirullah, ya Allah! Teriaknya hingga membuat seisi rumah langsung terkejut saat mendengar suara teriakannya. Sementara Anissa hanya bisa menangis meraung-raung tanpa bisa berkata apa-apa. Ada apa ini, Bu? Tanya Pak Arman. Juga kedua anak gadisnya yang tampak bingung saat melihat mereka berdua terus menangis. Bu Aminah langsung menunjukkan video Rudy hingga Pak Arman tampak terperanjat. Tidak berapa lama kemudian, Rudy datang dengan wajah lesu. Tiba-tiba, Bu, ada apa ini, Bu? Semua perabotan dapur melayang ke arah wajahnya. Ada apa ini, Bu? Apa Ibu gak kasihan melihat wajahku yang sudah babak belur begini? Ujarnya sembari meringis saat panci dan penggorengan menghantam wajahnya yang babak belur.
Kamu ya benar-benar sudah mencoreng wajah kami dengan kotoran. Mengapa Ruth? Mengapa kamu melakukan perbuatan menjijikan itu? Teriak Bu Aminah. Rudy hanya bisa tertunduk lesu tanpa bisa membela diri. Kenapa sih Mas? Kenapa kamu melakukan semua ini? Salahku apa Mas? Tanya Anissa sembari berderai air mata. Rudy hanya bisa diam dan tak berani menjawab ucapannya. Anissa, ibu akan menghukum Rudy seberat mungkin. Tapi ibu mohon sama kamu, jangan mengambil keputusan apapun ya. Bu Aminah tampak ketakutan saat mengingat ucapan Anissa tadi siang yang mengatakan bahwa dirinya tak akan memaafkan perselingkuhan, apalagi jika terbukti Rudy berbuat zina dengan selingkuhannya. Maaf Bu, tapi aku tak akan bisa menerima Mas Rudy kembali. Aku meminta cerai sekarang juga Bu, ujarnya sembari berderai air mata. Sementara Rudy hanya terdiam menerima semua kesalahannya, apalagi saat mengingat ancaman dari Ferdi. Begitu pula ayah juga kedua adiknya. Mereka hanya bisa terdiam sembari menatap Anissa dengan tatapan prihatin. Ceraikan aku sekarang juga Mas, teriak Anissa. Iya Nis, aku setuju untuk menceraikanmu. Aku sadar bahwa aku sudah tak pantas lagi menerima maaf dari kamu Nis. Aku akui aku salah, dan secepatnya aku akan mengurus perceraian kita ke pengadilan. Bu Aminah langsung menampar Rudy dengan keras. Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu nak. Apa kamu tidak memikirkan anak kamu yang masih bayi? Teriak Bu Aminah. Bu, Rudy terlalu brengsek buat Anissa Bu. Rudy tak bisa lagi memaksanya untuk hidup bersama Rudy Bu. Anissa, ibu mohon, tarik kata-kata kamu. Ibu mohon jangan bercerai dengan Rudy. Ibu gak sanggup kehilangan kamu dan Bintang nak. Tangis Bu Aminah pecah. Lalu tiba-tiba ia memegangi dadanya. Bu, ibu kenapa Bu? Tanya Anissa ketika Bu Aminah tak lagi bisa berbicara dan hanya meringis memegangi dadanya. Lalu tiba-tiba ia terjatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Lalu Rudy dan Pak Arman langsung menggotongnya ke kamar. Gegas, Anissa mengambil minyak kayu putih lalu menciumkan ke hidungnya. Sementara Rudy terus menangis sembari memijat-mijat kakinya. Tidak berapa lama kemudian, Bu Aminah kembali sadar. Ia pingsan karena terkejut dirinya tidak memiliki riwayat darah tinggi atau penyakit jantung. Alhamdulillah, ibu sudah sadar. Anissa langsung memeluknya. Nisa, jangan tinggalkan ibu ya. Bu Aminah mengeratkan pelukannya. Lebih baik sekarang kita semua istirahat, soalnya sudah malam, ucap Anissa. Tapi kamu janji gak akan meninggalkan ibu ya? Sudahlah Bu, jangan membuat Mbak Nisa bingung. Aku juga pasti akan kesal kalau suamiku sampai zina dengan wanita lain, Reta menyahut. Bu Aminah langsung melirik ke arah Rudy lalu menatapnya dengan tatapan tajam. Semua ini gara-gara kamu, ucap Bu Aminah sembari menatap Rudy dengan geram lalu meraih sapu dan memukuli putranya itu. Bu, hentikan Bu, Rudy sudah babak belur begitu, kasihan. Pak Arman merebut sapu dari tangan istrinya. Ayah, jangan dibela terus kalau anaknya salah, bentak Bu Aminah. Sudahlah, ini kan sudah malam, kita semua butuh istirahat, ujar Pak Arman yang juga meninggikan suaranya. Reta, boleh nggak satu malam saja Mbak tidur sama kamu? Tanya Anissa. Iya Mbak, boleh. Sementara Rudy hanya diam dan tak menghalangi Anissa. Ia sudah terlanjur berjanji pada Ferdi untuk melepaskan Anissa. Setelah itu, Anissa bergegas ke kamarnya untuk mengambil Bintang lalu beranjak ke kamar adik iparnya. Mbak, padahal kita baru saja dekat ya. Kenapa mesti ada kejadian seperti ini? Ucap Reta saat membaringkan Bintang. Anissa tak menjawab karena air matanya terus berjatuhan. Saat di depan ibu mertuanya,
yang mencoba untuk kuat, tapi kini tak sanggup lagi membendung air matanya. "Mbak nangis saja Mbak, tumpahkan semua air mata Mbak," ucap Reta sembari mendekatkan kepala Anissa ke dadanya. Anissa terus menangis meraung-raung saat mengingat semua kepedihannya. Ia telah lama kehilangan kedua orang tuanya. Satu-satunya keluarga adalah saudara perempuannya yang tinggal di luar pulau yang sangat jauh. Ia tak menyangka kini ia harus kehilangan semuanya. Selain itu, ia juga tak lagi memiliki tempat tinggal karena rumah beserta tanah peninggalan orang tuanya sudah dijual karena kedua orang tuanya memiliki banyak hutang. Lalu sisanya dibagi dua dengan kakaknya. Uang bagian Anissa ia pergunakan untuk biaya pernikahannya karena saat itu Rudi baru diterima bekerja dan belum memiliki biaya untuk menikah. "Mbak, kalau Mbak sudah tenangan, Mbak langsung bobo ya." Reta mengelus rambut kakak iparnya itu. "Reta, Mbak doakan semoga kamu menikah dengan suami yang setia dan bisa menghargai kamu. Semoga kamu mendapatkan suami yang sangat baik, pengertian dan penyayang." Air mata Anissa tak berhenti bercucuran saat mengatakan itu. Yang masih tak menyangka suaminya akan melakukan hal seperti itu, padahal usia pernikahan mereka baru 1 tahun lebih. "Semoga ya Mbak, semoga aku bisa punya kakak ipar seperti Mbak." Reta kembali mengeratkan pelukannya. Setelah itu, Reta mengirimkan pesan pada pacarnya untuk menunda kedatangannya bersama kedua orang tuanya 1 hari saja, karena keluarga mereka harus menyelesaikan sebuah urusan keluarga terlebih dahulu. Sementara itu di kamarnya, Rudi tengah menangis meraung-raung sembari memeluk bantal bekas tidur bayinya. Ia menyesali kebodohannya dan sangat berat untuk kehilangan seorang istri juga bayinya yang belum genap 2 bulan. Keesokan paginya, Anissa segera bersiap untuk pergi. "Nisa sayang, tolong jangan pergi." Bu Aminah mencoba menahan kepergiannya sembari menangis meraung-raung. Begitu pula Rudi dan Reta yang juga tak kuasa menahan air matanya yang terus mengalir. "Bu, semalam kan Mas Rudi sudah mengucapkan talak buat aku," ucap Anissa. "Tidak Nisa, Rudi akan menarik ucapannya dengan mengatakan rujuk, iya kan Rud?" Bu Aminah menoleh ke arah putranya. "Semalam aku sudah memikirkan semuanya Bu. Aku tak bisa memaafkan suami yang berzina dengan wanita lain di saat istrinya belum genap 2 bulan melahirkan. Menurutku, itu sebuah penghinaan yang tak termaafkan Bu." "Anissa, Ibu sudah sangat sayang sama kamu. Kamu jangan pergi nak." Bu Aminah terus menahan kepergian menantunya. "Anissa masih akan tetap tinggal di kontrakan kok Bu. Dan selamanya Ibu akan menjadi ibu mertua luar biasa untuk Nisa. Ibu dan Reta boleh datang kapanpun yang Ibu mau. Nisa, mungkin kamu butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Gak apa-apa kamu pulang saja dulu ke kontrakanmu untuk beristirahat. Tapi Ibu pastikan kalian tidak akan bercerai." Anissa hanya tersenyum getir menanggapi ucapan Bu Aminah, lalu bergegas untuk pergi. "Mbak, maaf ya, karena selama ini aku selalu judes sama Mbak," ucap Risa yang tiba-tiba sembari meraih tangan Anissa. "Reta juga Mbak." Anissa hanya tersenyum lalu memeluk kedua gadis itu. "Selamanya kalian tetap menjadi adik-adik Mbak. Kita masih bisa bertemu untuk ngobrol dan bercanda tawa. Selamanya kita ini keluarga ya. Ya kan Bu?" Anissa menoleh ke arah Bu Aminah yang sejak tadi menitikkan air mata. Sementara Pak Arman hanya terdiam. Ia teringat akan perselingkuhannya di masa lalu. Saat itu ibu dan semua saudaranya malah mendukungnya untuk menceraikan Bu Aminah. Padahal saat itu Bu Aminah baru melahirkan. Namun karena Bu Aminah bersikeras untuk tidak bercerai, maka rumah tangga mereka masih awet sampai sekarang. "Kamu sangat berbeda dengan ibunya Rudi, Nis," ucap Pak Arman yang tiba-tiba hingga membuat semua orang menoleh ke arahnya. "Maksud ayah apa?" tanya Anissa tiba-tiba. "Saya beberapa kali berselingkuh,
Tapi ibunya Rudi selalu saja memaafkan. Dia tidak pernah meminta cerai, malah dia yang mendatangi para selingkuhan saya dan menghajarnya hingga akhirnya tak ada lagi yang berani mendekati saya. Harusnya kamu sekuat dia, Nis. Karena jika begini, berarti kamu kalah. Kali ini, Bu Aminah hanya diam mendengarkan ucapan suaminya, karena ia berharap Anissa juga melakukan hal tersebut. Maaf ayah, ibu, Nisa nggak bisa seperti itu, ujar Anissa sembari bergegas pergi tanpa memperdulikan kedua mertuanya. Aku antar sampai rumah ya, Nis. Aku janji gak akan ganggu kamu. Aku cuma mau memastikan bahwa kamu baik-baik saja, ucap Rudi. Anissa mengangguk. Lalu Rudi segera mengantarnya mencari becak, karena motornya masih berada di kantor. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam dan tak saling bicara. Keduanya sama-sama menahan rasa pedih dan berusaha membendung air mata masing-masing. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di kontrakannya. Mas, tolong segera bereskan semua barang-barang kamu. Iya, Nis, aku akan pergi kok dari sini. Tapi aku janji, aku tetap bertanggung jawab membiayai semua kebutuhan anak kita. Iya, Mas, tapi segera urus perceraian kita ya ke pengadilan agama. Nis, sebenarnya aku terpaksa menceraikan kamu karena aku diancam oleh Ferdi. Sebenarnya kita masih bisa bersama jika kamu membujuk Ferdi untuk memaafkanku. Kamu gila ya, Mas? Aku sudah gak mau lagi melanjutkan hidup sama kamu. Aku sudah jijik sama suami yang suka celup sana celup sini. Nis, demi Allah, aku diculik sama Miranda. Alah, diculik kosebo itu. Aku lihat lo video hot kamu, sampai beberapa adegan gitu. Wajah kamu juga terlihat sangat menikmati. Sungguh sangat menjijikan. Mendengar itu, Rudi tak berani lagi menjawab. Ia hanya terdiam sembari tertunduk pilu. Ngapain diem aja? Cepetan, bereskan semua barang-barang kamu, bentak Anissa. Iya, Nis. Rudi langsung bergegas ke kamarnya, lalu membereskan semua pakaiannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kedua orang tua Miranda tampak tengah geram pada anak semata wayangnya. Bodoh kamu, Miranda. Bisa-bisanya kamu berselingkuh dengan cowok kere, padahal suamimu mampu memberikan semua yang kamu inginkan, teriak ibunya. Tapi mah, selama ini aku diperlakukan seperti binatang oleh Ferdi. Aku sudah tak tahan lagi, terus-menerus disiksa oleh dia. Tangis Miranda pecah saat mengingat semua penyiksaan yang Ferdi lakukan. Setidaknya, kamu memiliki banyak uang, perhiasan mahal, dan barang-barang bermerek. Kamu juga memiliki segala hal yang diinginkan oleh banyak perempuan di dunia ini. Sudahlah, Mah. Miranda capek dengan semua ini. Miranda juga berhak bahagia, teriaknya. Kenapa kamu membawa barang-barang kamu, Ruth? Tanya Bu Aminah saat Rudi kembali membawa koper besar juga ransel besar. Aku dan Anissa sudah selesai, Bu. Harusnya kamu minta maaf sama Anissa. Kamu bujuk dia. Kamu bilang kamu menyesal. Kalau perlu kamu berlutut, bukannya malah menyetujui ucapannya untuk bercerai. Bu Aminah tampak kecewa dan geram dengan sikap putranya itu. Tangannya mengepal. Ia merasa ingin mencakar wajah Rudi, namun ia mencoba menahannya karena wajah anaknya telah babak belur. Aku diancam oleh Ferdi untuk menceraikan Anissa, Bu. Karena dia mempunyai videoku bersama Miranda semalam. Dia mengancam bahwa akan memenjarakanku, bahkan akan menghilangkan nyawaku jika aku tidak langsung menceraikan Anissa. Tunggu dulu, apa kamu bilang? Ferdi menyuruhmu untuk menceraikan Anissa? Tiba-tiba ekspresi wajah Bu Aminah berubah saat mengingat ucapan Anissa yang menceritakan tentang kisah cintanya bersama Ferdi. Iya, dia pasti melakukan itu karena ingin kembali pada Anissa. Karena memang pernikahannya dengan Miranda dilandasi keterpaksaan. Tapi ini semua salah kamu.
Mengapa kamu bisa melakukan perbuatan menjijikan itu? Ibu gak rela kalau Anissa menikah dengan anak pelakor itu, teriak Bu Aminah. Matanya merah, rahangnya mengeras, dadanya bergemuruh. Yang menatap putranya itu dengan wajah kecewa. Apa? Anak pelakor? Apa maksud ibu? Aku dan Ferdi bersaudara? Tidak. Ayahnya Ferdi itu mantan ibu sebelum bertemu dengan ayahmu. Dan semua ini gara-gara kamu. Mengapa kamu harus berurusan dengan si wanita ular Miranda hingga semuanya jadi ruwet seperti ini? Asal ibu tahu, Miranda menyuruh anak buahnya untuk menculikku, Bu. Halah, ibu lihat sendiri kok videonya. Kamu tampak sangat menikmati permainan kamu. Awalnya aku tertekan dengan semua itu, Bu. Tapi lama-lama aku gak bisa menahan naluri kelakianku, Bu. Sudah larut, kamu pergi dari hadapan ibu sebelum ibu menuruti bisikan setan untuk menghilangkan kamu dari dunia ini. Bu, sudahlah Bu, jangan marah-marah terus. Asal ibu tahu, aku sangat tertekan dengan semua ini, Bu. Aku stres, Bu. Bu Aminah tak mau lagi menimpali ucapan putranya. Gegas, ia masuk ke kamar karena kepalanya semakin terasa sakit. Hal yang sama dirasakan oleh Anissa. Wanita berkulit kuning langsat itu tampak terus menangisi nasibnya. Semuanya terasa serba salah baginya. Bertahan ataupun bercerai, dua-duanya membuat batinnya terluka. Tiba-tiba ia terpikirkan untuk kembali membuat novel di sebuah platform online. Pekerjaan juga hobi yang telah lama ia tinggalkan. Saat bintang tengah terlelap, Anissa menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah novel. Sembari menitikkan air mata, ia terus mengetik ribuan kata. Dalam sekejap tulisannya, langsung mendapat banyak like dan komentar dari para followers yang telah lama ia tinggalkan. Ceritanya benar-benar menyentuh, Mbak. Adakah ibu mertua sebaik itu di dunia nyata? Tanya salah satu pembaca di kolom komentar. Ada, Mbak. Beliau adalah mertua saya. Wanita hebat yang sangat saya sayangi, balas Anissa. Hanya hitungan jam saja, tulisan Anissa mendapat ribuan viewers dan komentar positif. Semua itu membuatnya semakin bersemangat dan termotivasi untuk kembali aktif dalam dunia literasi. Anissa juga aktif di sosial media untuk mempromosikan novel online-nya. Kini, followersnya pun kian bertambah karena mereka penasaran dengan kehidupan pribadi Anissa. Mbak, apakah cerita ibu mertua luar biasa itu kisah nyata atau fiksi? Tanya salah satu followersnya saat Anissa mempromosikan novelnya. Kisah nyata kehidupan pribadi saya, jawab Anissa. Setelah itu, Anissa memposting dirinya juga ibu mertuanya dengan caption, wanita yang sedang bersama saya adalah ibu mertua luar biasa yang menjadi pemeran utama di novel saya. Dan beliau adalah mertua hebat, sangat luar biasa bagi saya. Air mata Anissa seketika mengalir setelah memposting foto tersebut. Teringat masa-masa indah yang telah ia lewati bersama ibu mertuanya itu. Dari wajahnya saya bisa melihat beliau ini tipe penyayang, lemah lembut, dan bijaksana. Seseorang mengomentari foto tersebut. Ibu mertua saya memang penyayang dan lembut pada saya. Tapi tahukah kalian, ia pernah memukuli maling hingga babak belur, bahkan membuat 2 perampok tak sadarkan diri setelah dilempar menggunakan cobek. Tiba-tiba beberapa emotikon ngakak memenuhi komentar dari Anissa. Para pembaca merasa tertarik dan dibuat tertawa terbahak-bahak saat membaca komentar Anissa. Sementara di tempat yang berbeda, Bu Aminah tengah tersenyum sembari menitikkan air mata. Saat membaca postingan Anissa juga membaca semua komentar dari pembaca dan balasan komentar dari Anissa. Kamulah menantu luar biasa yang sudah membuat saya tersenyum setiap kali dekat denganmu, lalu menangis saat jauh darimu, Bu Aminah berkomentar. Aku selalu mengucapkan beribu kata syukur kepada Allah karena dipertemukan dengan ibu mertua yang sangat luar biasa seperti ibu. Masya Allah, so sweet banget. Para followernya dibuat meleleh saat Anissa dan Bu Aminah saling berbalas komentar.
Senyum Bu Aminah mengembang saat membaca setiap komentar dari Anissa. Terlebih, kini foto dirinya bersama Anissa telah dijadikan foto profil Anissa di sosial medianya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ferdi tengah melempar semua barang yang ada di kamarnya. Buang tempat tidur itu dan apapun yang pernah menjadi saksi bisu perbuatan wanita jalang itu. Lalu ganti semuanya dengan yang baru, ucapnya pada orang suruhannya. Baik bos, ujar mereka. Setelah itu, ia langsung bergegas menemui ibunya. Mami sudah mendengar semuanya dari Sri. Mami turut prihatin, ujar Bu Alina. Sekarang kehidupanku sudah hancur, Mam. Sayang, mohon maafkan Mami ya, karena telah menjodohkan kamu dengan Miranda. Mami benar-benar gak nyangka bahwa dia akan melakukan perbuatan sekotor itu. Sudahlah, Mam. Semuanya sudah terjadi. Percuma saja menyesali semua ini. Mungkin aku juga salah, karena selalu bersikap kasar dan tak berperi kemanusiaan padanya. Jadi wajar saja jika dia melakukan itu. Sayang, Mami janji Mami akan memperbaiki semua ini. Mami janji akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan Mami sama kamu. Mam, please Mam, jangan lagi menjodohkan aku dengan wanita yang tidak aku sukai. Iya, aku janji baby. Setelah itu, Ferdi pamit untuk pergi ke kantor. Ia berharap dengan bekerja, dirinya bisa melupakan semuanya. Saya berjanji akan menebus kesalahan saya, dan saya janji akan menyatukan Ferdi dengan wanita yang dicintainya itu, gumam Bu Elina. Sementara itu, saat di perjalanan, tiba-tiba Ferdi melihat Anissa yang baru saja turun dari taksi menuju sebuah mall. Gegas, Ferdi memarkirkan mobilnya menuju area mall. Ia langsung mengikuti Anissa tanpa memperdulikan pekerjaannya. Hai Nis, sapa Ferdi sembari melangkah mengikutinya. Ngapain sih mas ngikutin aku? Tiba-tiba Ferdi menarik tangan Anissa. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa perasaanku sama kamu tak pernah berubah. Tolong mas, tolong lupakan masa lalu kita. Semuanya sudah berlalu. Tapi bukankah kamu dan Rudy sedang dalam proses perceraian? Meskipun nanti aku dan Mas Rudy resmi bercerai, aku gak akan mau kembali lagi sama kamu mas. Aku udah gak punya perasaan apapun lagi sama kamu, ujar Anissa sembari bergegas meninggalkan Ferdi yang masih terdiam mematung dengan perasaan yang hancur. Sementara itu, Anissa langsung bergegas keluar dari mall itu dan mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Air matanya kembali berjatuhan saat kembali terkenang dalam ingatannya saat Bu Elina menghina dan merendahkannya. Beberapa bulan setelah hari itu, Ferdi dan Miranda telah resmi bercerai. Begitu pula dengan Anissa juga Rudy. Keputusan tersebut benar-benar membuat hati Bu Aminah terasa hancur. Hingga berhari-hari ia mengurung diri di kamar dan tak mau bertemu dengan siapapun. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Gegas Bu Aminah langsung keluar dari kamarnya. Karena saat itu tak ada siapapun di rumah itu kecuali dirinya. Setelah pintu dibuka, ia langsung terhenyak saat melihat Miranda juga kedua orang tuanya yang datang. Mau apa kalian kesini? Tanya Bu Aminah yang langsung tak ramah pada para tamu tak diundang itu. Sebenarnya saya malas untuk datang ke rumah kumuh dan sempit ini. Terlebih sang pemilik rumah sama sekali tidak memiliki etika. Tidak punya etika kata Anda? Bukankah yang tidak punya etika itu anak Anda? Dia sudah menggoda anak saya hingga dia bercerai dengan menantu kesayangan saya. Bu, bisakah ibu mempersilahkan kami untuk masuk terlebih dahulu? Kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, ucap Pak Utomo. Maaf, saya nggak sudi mengobrol dengan kalian. Gara-gara anak kalian, hidup anak saya jadi hancur. Harusnya saya yang berkata begitu. Dan gara-gara anak Anda, saya jadi kehilangan menantu kaya raya seperti Ferdi.
Saya akui, selera anak saya rendah karena berselingkuh dengan lelaki kere seperti anak Anda. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.